Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila muallifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus sholati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah wa anhu, hadis nomor 4 bawah. Wa anhu, dan dari Abu Hurairah. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, asqalus sholati, sholat yang paling berat atau berat-beratnya sholat, alal munafiqina, bagi orang-orang munafik, sholatul isya adalah sholat isya, wa sholatul fajri, dan sholat subuh. Sehingga sholat isya dan sholat subuh itu bisa menjadi ukuran atau indikator tingkat keimanan seseorang. Kalau ada orang sholat isya merasa berat, sholat subuh juga sering kelewat, itu ada tanda-tanda imannya itu masih dipertanyakan. Bahkan istilah Rasulullah itu adalah tandanya orang-orang yang munafik. Walaupun di hadis sahih itu ada tandanya orang munafik itu tidak termasuk berat ketika melaksanakan sholat isya dan subuh. Yang terkenal itu kan ada 3 ya, kalau tidak salah itu. Ayatul munafiqi salah satu. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Idza hadasa kadzaba, kalau ngomong sering bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji sering meleset, tidak ditepati. Yang ketiga, wa idza tumina, jika diberi amanat khona, dia tidak bertanggung jawab atau mengkhianati. Itu hadis yang terkenal ketika Rasulullah memberikan ciri-ciri orang yang munafik. Nah, terkait dengan sholat itu juga menjadi tambahan. Tandanya orang munafik itu kalau melakukan sholat isya dan subuh itu rasanya berat, bahkan mungkin sering terlewatkan. Nah, untuk mengantisipasi supaya kita tidak termasuk hadis ini, sehingga dikatakan orang munafik, ya, berusaha sholat isya dan subuhnya itu dilakukan dengan baik.
Ya, Rasul nyebut yang berat itu isya dan subuh. Ada penjelasan dari beberapa ulama. Apa alasan dan pertimbangannya Rasulullah mengatakan bahwa sholat isya dan subuh itu berat bagi orang munafik? Yang pertama, orang munafik itu salah satu ciri utamanya adalah riya. Sukanya itu pamer, ingin dilihat orang. Sedangkan sholat isya dan sholat subuh itu ya yang melihat terbatas. Apalagi di zaman Rasulullah itu belum ada lampu listrik. Orang kalau sholat zuhur, asar, maghrib itu masih bisa dilihat banyak orang. Tapi kalau sudah isya, belum ada lampu seperti sekarang, orang berangkat sholat berjamaah ke masjid, itu ya hanya orang-orang tertentu saja, nggak kelihatan. Di zaman dulu itu kalau sudah habis maghrib ya sudah petang. Orang berangkat ke masjid ya hanya teman-temannya yang berjamaah saja yang tahu. Orang lain tidak tahu. Sehingga karena dasar suka pamer itu, maka kalau ibadah kemudian tidak dilihat orang, itu ya rasa-rasa. Enggak ada yang lihat saja. Itu yang pertama. Jadi memang dasar hati orang yang munafik itu suka pamer pura-pura. Dalam surat Al-Baqarah itu kan ada ayat yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhta'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Jadi orang-orang munafik itu suka menipu, berpura-pura di hadapan orang-orang mukmin. Maunya nipu. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Maunya itu mengelabui Allah dan juga orang-orang yang beriman. Tapi kata Allah, wa ma yakhta'una illa anfusahum. Ada yang membaca wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Jadi ada yang baca disamakan dengan yang pertama tadi. Jadi yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Nah, yang sering kita baca sesuai dengan tulisan yang ada di mushaf itu ya wa ma yakhda'una illa anfusahum. Itu sebenarnya menipu dirinya sendiri. Wa ma yash'urun, mereka tidak menyadari. Jadi orang yang sering pura-pura menipu, maunya itu nipu orang lain, itu sebenarnya menipu dirinya sendiri. Dan itu salah satu bagian dari sifat dan karakter orang-orang yang munafik. Jadi yang pertama itu alasannya. Yang kedua, sholat isya dan subuh itu menjadi berat karena isya dan subuh itu adalah waktu di mana pada umumnya orang itu istirahat. Jadi yang biasa bekerja pagi sampai sore itu pada saat maghrib itu kan waktunya ketemu keluarga, kumpul dengan istri, dengan anak, melepas lelah. Hingga ketika maghrib itu zaman dulu orang pulang kerja itu rata-rata ya maghrib itu baru sampai di rumah. Maka Rasulullah tidak membahas soal zuhur, asar, maghrib, itu bisa dimaklumi.
Sebab pada umumnya waktu zuhur, waktu asar, waktu maghrib itu orang dalam situasi sibuk. Ada yang masih bekerja, ada yang perjalanan pulang. Nah, yang menjadi patokan utama itu Isya. Isya itu waktunya orang semua pada nganggur. Ya sekarang saja orang kerja itu sampai lembur-lembur, tidak kenal malam. Aslinya itu sudah diatur oleh Allah. Manusia itu punya hak untuk mengistirahatkan dirinya, dan itu waktunya dikasih kesempatan waktu malam. Dalam surah apa itu? An-Naba kalau tidak salah ya. Wa ja'alnal laila libasa wa ja'alnan nahara ma'asya. Allah menjadikan lail, wa ja'alnal laila libasa. Aku jadikan waktu malam itu agar kamu bisa, libasa itu kalau makna aslinya itu kemul-kemul, istirahat santai. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Waktu siang itu untuk mencari maisha, mencari kebutuhan hidup. Maka orang dulu itu ya kerja itu ya siang hari. Nanti habis maghrib sudah istirahat sampai subuh atau menjelang subuh. Dan itu kalau bisa diterapkan ya membawa barokah. Artinya istirahat fisiknya, ya istirahat pikirannya. Begitu pulang sampai maghrib di rumah, katakan atau menjelang maghrib, waktu isya sampai subuh itu adalah waktu istirahat, baik fisik maupun pikiran. Jadi sudah nggak mikir pekerjaan. Maka ada orang-orang yang cara bekerjanya itu begitu. Ngantor misalnya, mulai pagi sampai sore, dia pulang ya sudah nggak usah mikir pekerjaan di kantor. Urusan kantor yang belum selesai ya diselesaikan besok kalau ada waktu. Jadi orang-orang yang memanfaatkan waktu dengan baik, ya sudah pekerjaan kantor selesai, pulang, tutup, nggak usah dibawa pulang sampai lembur-lembur di rumah, nggak efektif. Jadi ada hak keluarga, ada hak publik istilahnya. Itu alasannya kedua. Waktu isya dan subuh itu banyak orang istirahat, tidak punya kesibukan, sehingga kalau sampai tidak mau melaksanakan sholat isya dengan baik, utamanya ini jamaah, karena babnya kemarin bab jamaah, itu menandakan bahwa bukan karena tidak ada kesempatan, ya saking malesnya orang gitu lah. Isya terus alasan sibuk, itu kata Rasulullah ya kurang pas. Kalau zamannya sekarang banyak orang kerja sampai malam-malam, ya itu perkembangan zaman. Kalau bisa tetap diusahakan waktu sholat itu ya diupayakan bisa tepat waktu. Caranya berjamaah. Subuh juga begitu, waktunya banyak orang longgar. Artinya tidak ada alasan yang bisa diterima. Sampai Rasulullah mengatakan, walau ya'lamuna, andaikan mereka tahu ma fihima, pahala yang ada di dalam sholat isya dan subuh dengan berjamaah. Ini babnya bab jamaah kemarin. Andaikan tahu pahalanya jamaah sholat isya dan sholat subuh, la atau rumah,
mesti mereka akan mendatangi jamaah isya dan subuh itu walau habuan, walaupun dengan cara merangkak. Saking besarnya atau saking hebatnya pahala jamaah sholat isya dan sholat subuh. Banyak orang yang tidak menyadari. Lau ya'lamuna itu makna aslinya andaikan mereka tahu. Kalau dipertegas ya andaikan mereka menyadari bahwa jamaah sholat isya dan subuh itu pahalanya luar biasa, ya mesti mereka walaupun sambil merangkak itu datang untuk sholat berjamaah. Nah, umumnya kita kan tidak sadar. Soal tahu ya tahu, ada informasi dari hadis Nabi, tapi tidak sadar, tidak menyadari, tidak merasa. Hadis-hadis seperti begini ini ya perlu mendapat perhatian. Yang diberi kesempatan sehat bisa berangkat ke masjid, kemudian masih ada waktu, itu nggak usah ditunda-tunda. Artinya biasakan sholat berjamaah, karena itu termasuk salah satunya ya tanda bahwa kita itu menjadi mukmin yang baik. Dan yang ketiga, jamaah itu menjadi syiarnya Islam. Kalau kita tidak berusaha, sampai Rasulullah mengatakan andaikan mereka tahu walaupun merangkak juga datang, itu menunjukkan betapa besar pahalanya. Kalau tidak pernah menyempatkan sholat jamaah, sampai satu saat nanti tidak diberi kesempatan oleh Allah, mungkin dari sisi kesehatan, mungkin dari sisi waktu, belum pernah berjamaah sama sekali, tahu-tahu terus sakit. Kadang orang iman itu mesti punya keinginan. Banyak orang cerita masih sehat itu karena punya iman, itu ada keinginan. Saya sering mendengar orang begitu. Saya ini masih repot terus, maunya ya ikut jamaah aktif, masih belum bisa. Ya mudah-mudahan nanti kalau sudah tidak sibuk, sudah pensiun, saya kepingin istiqomah berjamaah. Begitu itu ya banyak yang kemudian keinginannya itu tidak keturutan. Ada yang belum pensiun terus dikasih stroke, akhirnya nggak bisa, jadi cuma angen-angen. Pada saat sudah pensiun terus stroke, nggak bisa jamaah ke masjid, yang ada hanya nelongso lapor gak bian-bian, atau nggak stroke tapi tahu-tahu kemudian waktunya habis, sudah dipanggil oleh Allah. Ketika menghadapi panggilan dalam suasana sakaratil maut, itu semua orang itu mesti mengingat perjalanan hidupnya. Terus yang belum dilaksanakan itu muncul semua. Kenapa saya dulu kok enggak begini? Kenapa dulu kok enggak begini? Maka orang itu kalau sudah sakit parah dan punya iman, itu mesti punya keinginan, pikiran. Ya Allah, nanti kalau saya sembuh, saya akan lakukan ini, lakukan itu. Itu umumnya orang begitu. Tapi dikai waras teman ya turun karuan.
Sampai tanya orang-orang yang pernah pengalaman sakit parah, itu mesti keinginannya, ya Allah nanti ini sembuh aku tak jamaah, kalau sembuh saya tak begini. Itu begitu rata-rata. Ini ketika sembuh bablas, akhirnya tinggal menyesal. Nah, ilmu itu supaya manfaat ya dipaksakan karena ibadah itu butuh perjuangan. Jadi orang ibadah itu yang dinilai itu karena perjuangannya itu. Ada di dalam ilmu tauhid itu tentang qadha qadar. Kita sering salah paham. Qadha qadar itu ada orang memahami pokoknya itu ketentuan dari Allah, nggak bisa dirubah, patok bangkrong. Qadhae begini, qadarnya begini, ya yang apa. Karena ada orang yang aku gak sembahyang, ditakdir Allah gak sembahyang. Aku takdirnya ini turun dikai sadar. Itu karena salah memaham. Namanya qadha dan qadar itu beda. Qadha itu dalam definisi tauhid adalah ilmullahi fil azali bima sayaqau. Jadi pengetahuan Allah sejak masa azali. Masa azali itu orang Jawa dulu mengartikan kunane kuno. Kunane kuno itu ya zaman belum ada apa-apa. Allah itu sudah tahu apa yang akan terjadi di alam semesta ini karena itu dirancang oleh Allah. Maka ada hadis-hadis mengatakan manusia itu sejak di dalam rahim ibunya sudah ditulis, dirancang ini nanti begini. Itu programnya Allah, namanya qadha. Nah, ada orang salah paham qadha itu tidak bisa berubah karena melihat kata qadha itu dari makna yang banyak dipakai dalam urusan peradilan. Qadha itu kan keputusan hakim. Makanya hakim disebut qadhi, orang yang memutuskan. Sehingga ada dalam ketentuan ilmu kehakiman. Itu kalau sudah diputuskan hakim tidak bisa diganggu gugat. Hakim apa saja, termasuk hakim sepak bola. Kan jadi kesepakatan. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Walaupun misalnya ada bola masuk gawang, tapi meragukan, iki mau mlebu apa enggak. Zaman dulu kan sering begitu, enggak ana jaringnya. Kita bal-balan itu ya kadang-kadang gawangnya kayak cagak loro. Nanti masuk mepet cagak itu, iki mau mlebu apa enggak. Lah itu keputusan hakim. Keputusan hakim tidak bisa diganggu gugat. Itu namanya qadha. Kalau sekarang ya nggak bisa, masuk di dalamnya tiang ya mesti ketangkap ke jaring. Zaman dulu enggak. Proses aku mlebu iki mau. Itu qadha ya. Itu banyak yang salah paham karena dikaitkan dengan bahwa qadha itu keputusan yang tidak bisa diganggu gugat. Padahal maknanya qadha itu baru rancangan Allah. Allah akan merancang begini. Terus nanti manusia itu diberi hak untuk memilih. Maka dikasih akal, pikiran, kasih nafsu. Sehingga nanti diberi hak milih. Ketika punya hak memilih, Allah sudah memberikan panduan. Misalnya orang yang beriman itu wajib sholat. Kemudian sholat itu ada pahalanya begini.
Sudah ada panduannya. Ketika Allah memberikan panduan itu, manusia disuruh milih. Jadi ketentuan Allah itu ada yang istilahnya itu ijbari. Jadi kalau aliran itu namanya jabariyah. Ada yang ikhtiyari atau qadariyah. Manusia itu walaupun semua ditentukan Allah, itu tidak bisa dipahami seperti kita sering mengatakan manusia itu ibarat wayang, terserah dalangnya. Tidak bisa begitu. Jadi Allah memberikan perangkat manusia hidup itu. Ada hal-hal yang sifatnya itu harus patuh dengan terpaksa karena tidak ada pilihan. Ada yang Allah itu merintahkan harus menggunakan akal pikiran dan keinginan untuk melihat mana yang sesuai dengan perintah, mana yang tidak. Contohnya begini. Kegiatan amal perbuatan yang mau tidak mau tergantung pada Allah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya emergensi atau apa itu refleks. Misalnya begini, Allah ngasih manusia itu punya rasa takut, punya rasa bahagia, punya rasa lapar. Itu adalah ketika lapar, takut, senang, ya, bahagia. Itu adalah ketentuan Allah yang tidak bisa ada campur tangan manusia. Gak ada orang takut terus dibikin-bikin, dibuat-buat. Takut itu ya Allah ya. Orang bahagia terus tertawa, itu tidak bisa digawe-gawe. Kalau ada orang tertawa dibuat-buat, itu palsu. Bisa saja dia tertawa tapi hatinya tidak bahagia. Tapi ketika kebahagiaan itu membuat orang tertawa, itu adalah Allah yang menciptakan. Itu yang namanya ketentuan Allah. Ada orang misalnya naik lantai 2 itu, terus dia mau turun, terus mikir, aku liwat ondo apa mencolot ya. Nah, ketika dia mau turun, loncat atau lewat tangga, itu dia punya pertimbangan akal pikiran. Kalau ini saya loncat, insya Allah tidak apa-apa, oh hanya sekian meter. Kemudian kalau tinggi, oh ini aku loncat, isok patah dengkul. Itu yang dikatakan iradah. Sama dengan melakukan ibadah, itu sudah ditunjukkan Allah bahayanya. Kalau kamu tidak melakukan, bahayanya begini. Kalau kamu lakukan, keuntungannya begini. Kemudian dikasih akal pikiran supaya kita memilih. Lah kan yang diberi pahala oleh Allah itu ya pilihan itu. Kalau milih yang positif, dia akan dapat imbalan positif. Kalau milih yang negatif, ya dia akan dapat imbalan yang negatif. Beda dengan ketika orang dari atas lantai 2, kemudian enak-enak, yang tidak tahu karena apa, tahu-tahu jatuh. Lah jatuh itulah yang namanya jatuh karena Allah, bukan karena pilihan. Jadi harus dibedakan. Banyak gerakan-gerakan yang kita itu kadang-kadang di luar kesadaran. Enak-enak melaku, begitu jalan ternyata ada lubang. Terus begitu ada lubang, kita punya pikiran, itu lubang itu rada ombo, kita nyese minggir apa meloncat ya. Berarti kan atas dasar instruksi iradah dan kemauan kita. Akhirnya terus loncat. Jadi tindakan loncat
itu berarti bukan terus karena Allah membuat kita meloncat, tapi itu didorong oleh keinginan kita. Beda dengan ketika meloncat itu tidak sengaja. Anak-anak melaku ngobrol, tahu-tahu terus kesandung. Kemudian refleks loncat atau gadoli koncon. Ketika kita pegangan teman atau meloncat, itu namanya bukan meloncat ikhtiari, tapi itu ijbari. Jadi ada hal-hal yang memang kita itu tidak bisa mengelak karena akal pikiran kita, tetapi memang Allah yang menentukan. Orang ngantuk itu tidak bisa dirancang. Saya nanti tak ngantuk jam sekian, nggak bisa. Datangnya ngantuk itu ijbari, memang Allah memaksa kita harus ngantuk. Dan kemudian ketika kita ngantuk itu tidur apa enggak, itu namanya ikhtiari. Ngantuknya datang dari Allah. Urusan mau tidur itu datang dari kita. Bukan Allah nakdirkan kita tidur, kemudian kita mikir, enak itu apa enggak ya? Ada orang yang kadang-kadang bertahan. Enak lihat TV misalnya, ngantuk nemen, tapi lakone apik. Emang. Ya. Akhirnya wis gak gelem turu. Walaupun ngantuk, dipaksakan duduk, walaupun toh nanti ketika duduk itu ya kepeksa merem. Jadi maunya enggak tidur. TV buyar ditakoni apa ceritanya? Gak harus. Lah itu namanya ijbari. Jadi ada tindakan-tindakan yang memang Allah itu maksa. Ngantuk, wahing, nggak bisa wahing, dibuat-buat itu. Walaupun ada orang kadang-kadang kepengen wahing terus dikoi obat wahing. Walaupun kasih obat wahing, Allah tidak menghendaki, tidak bisa. Orang wahing itu gak sengaja. Lapar itu juga tidak sengaja. Tahu-tahu lapar, urusan nanti mau makan apa tidak itu baru ikhtiar. Ada orang yang aku luwe tapi kok wis gak mangan kok ae. Nah, berarti masih ditunggu. Tapi laparnya itu tidak bisa. Haus juga begitu. Nah ini yang berkaitan dengan urusan ibadah itu, yang kaitannya dengan ikhtiari, usaha kita, yaitu tergantung kita. Tidak bisa mengatakan, terus aku gak sholat, Gusti Allah senakdir. Karena ada orang bilang, menungsa itu apa jere dalangi. Dalangi Gusti Allah, dianggap kayak wayang. Ya itu ya ono benernya, tapi enggak 100% benar. Karena manusia itu diberi hak untuk memilih. Tidak bisa kita alasan nipu orang karena ya macam-macam. Itu kaitannya dengan tadi, walau ya'lamu nama fihima la atauhuma walau habuan. Kalau mereka menyadari, kita sering tidak sadar. Terus alasannya karena Gusti Allah gawe aku ngene. Tidak bisa begitu. Ya, supaya nanti kita tidak terjebak pada qada qadar. Sehingga terus semuanya alasan ditakdir, padahal ada waktu kesempatan untuk ikhtiar. Ya kayak banyak hal. Orang melarat agak gelem nyambut gawe. Terus alasannya aku ditakdir Allah melarat. Tidak bisa begitu. Kewajiban kita itu memilih. Secara teori syariah. Jadi syariat itu harus didahulukan. Jangan meloncat dari orang sufi. Ini tasawuf ya. Zaman buat gawe apa dari Gusti Allah. Tapi kita ini hidup yang mayoritas itu diperintah oleh Rasul, lakukan secara syar'i. Nanti kemudian kalau Allah menentukan kita itu ya berubah dalam situasi yang tidak karena keinginan kita, itu baru namanya takdir. Ya ikhtiar. Bondole apa kok? Gak iso-iso.
Nanti kalau ikhtiar itu Allah memberikan jalan. Termasuk ibadah juga harus ikhtiar. Gak iso njagakno. Ya Allah jadikan saya orang ahli sholat, ndonga tok. Gak gelem berangkat. Ya ndak bisa. Nah, Qur'annya jelas dalam urusan ibadah itu walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina, orang-orang yang sungguh-sungguh. Jihad itu artinya serius, sungguh-sungguh. Fina, dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajiban yang datang dari saya. Atau ada yang mengatakan fina itu menuju keridhaan saya, lanahdiyannahum subulan. Nanti akan aku tunjukkan jalan. Jadi tidak bisa, itu ada namanya ikhtiar. Terus di akhir ayat dikatakan wa innallaha lama'al muhsinin. Allah itu selalu bersama, artinya selalu membantu bagi orang-orang yang berusaha dengan baik. Jadi lengkap ayatnya. Jahadu bina lanahdiyannahum subulana. Diakhiri, dipertegas lagi wa innallaha lama'al muhsinin. Kalau gelem usaha secara baik ya enggak bisa. Terus nanti nyalahno Allah. Wah, aku ditakdir ngene ya apa maneh. Takdir itu kalau sudah ikhtiar kemudian hasilnya tidak sesuai, itu namanya takdir. Jadi, kewajiban kita itu berangkat dari syariat. Semuanya ada panduannya. Syariat sudah dilakukan, termasuk kita ibadah. Begitu mendengar hadis Nabi, ada tanda-tanda orang munafik itu antara lain berat kalau melakukan sholat isya dan sholat subuh. Terus kita atas dasar hadis itu berusaha ojo sampai masuk orang munafik. Dan ternyata kalau nanti hasilnya di akhirat gak diterima, ya urusannya Allah. Dan Allah itu tidak mungkin tidak menerima kalau kita serius, yakin ya. Soal salah sedikit-sedikit itu tidak masalah. Allah itu bodohnya, yang penting kita nurut. Jadi kalau nurut itu nanti kekurangannya itu dianggap tidak masalah. Saya sering contohkan, manusia terhadap Allah itu ibaratnya apa itu, pembantu terhadap majikan. Ada pembantu nyambut gawe ini rajin, tapi sering bantah majikan. Rajin tapi bantahan. Ya, saya cerahkan gak senang. Ada yang satu lagi gak tapek nyambut gawe ini, gak tapek kena, tapi nurut. Jadi cara menilai ya, majikan itu ya mesti beda. Arek iki rajin tapi bantahan. Ya gak tapek dikai bonus. Bayarannya diperhitung kadang-kadang. Tapi nek nurut, walaupun nyambut gawe ini rada katapek bener, cerai-cerakane wis gak apa-apa, sing penting kon nurut. Bayaranmu tak cukupi. Ini perlu dikai bonus. Allah itu juga begitu logikanya. Kalau hambanya itu patuh menjalani sesuai perintah, walaupun nanti ada kurang-kurang sedikit, kata Allah wis gak apa-apa. Yang penting awakmu nurut. Rajin tapi balelo. Apalagi kemudian ngitung. Ya Allah, saya ini sudah rajin sholat jamaah terus, sedekah juga banyak, nolong orang juga sering. Nanti terus ketika di akhirat dimasukkan surga, umumnya orang masuk surga itu kan karena yaitu tadi saking apike Allah. Rotok kurang-kurang titik, yang penting nurut ya dikasih. Ayo hitung-hitungan. Ya Allah nanti hitung-hitung. Maka ada hadis Nabi mengatakan
Nanti orang masuk surga itu diberitahu oleh Allah, silakan kamu masuk surga di sini atas kemurahanku. Aku nggak mempersoalkan urusanmu, baik apa enggak. Nah, ada orang yang apa istilahnya itu karena rumangsa ibadah tertib, akhirnya nggak terima. Masya Allah, saya masuk surga gara-gara apa? Kelas asik, gara-gara di. Nah, ibadah saya gimana selama ini saya sudah rajin. Ya Allah itu kalau mau ngasih masukkan orang surga itu ya karena kemurahan Allah. Ada kalimat tauhid itu wa in yusibna fa bimahdil fadli. Kalau kita dikasih pahala Allah itu saking murahnya Allah, saking sayangnya Allah. Tapi wa in yu'adzib, kalau Allah sampai menyiksa kita fa bimahdil adli, itu karena Allah adil. Orang nanti kalau adil-adilan dengan Allah ya diadil. Nuntut ibadahnya sudah banyak terus saya minta masuk surga, tidak mau dikasih cuma-cuma. Saya masuk surga harus atas nama jerih payah saya sendiri. Kata Allah, nih kon perhitungan ayo dihitung. Ayo dikrus nikmat yang sudah kamu terima, nggak usah banyak-banyak. Mulutmu saja saya bikin kamu tidak bisu, atau matamu bisa melihat segala macam, bisa menikmati bagaimana keindahan alam semesta. Satu saja, matamu ayo ditimbang, dikrus dengan syukurmu itu, kira-kira impas apa kurang. Ya jelas kurang wong kita ini mensyukuri nikmat itu, tidak ada yang maksimal. Maka kata Rasulullah, begitu ditimbang jomplang, gak imbang. Berarti begitu amalnya ditimbang, terus yang sebelah ini kenikmatan Allah, akhirnya jomplang, lebih berat nikmatnya Allah. Jika Allah bilang, ya kalau kamu mau adil silakan, berarti kamu harus masuk neraka. Tapi kalau kamu mengharapkan ya, kebijakan saya, ya gak apa-apa, salah-salah titik, yang penting kamu nurut. Nah, makanya orang ibadah itu gak usah takut iki wis sempurna apa durung, ini diterima apa enggak, gak usah begitu. Yang penting nurut sesuai dengan ketentuan syariat, wis urusane Allah. Sehingga di dalam berdoa itu kita selalu mudah-mudahan, ya Allah, mudah-mudahan Kau terima, mudah-mudahan Kau ampuni. Kan selalu begitu. Itu berarti taroji, kita mengharapkan hanya dari fadlnya Allah. Nah, itu barangkali supaya kita paham bahwa ibadah itu yang diberi pahala itu tadi, kita bisa mengendalikan nafsu kita. Nah, kegiatan-kegiatan yang itu menjadi otoritas Allah bukan karena ikhtiar kita, itu sudah urusannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kita pertanyaan.